Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya musabbira Ayyub sabbarna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak kunjung khusyuk ketika beribadah, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang akan kehidupan dunia, wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung pula kepadamu ya Rabb dari doa yang tidak diijabah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kaifa halukum? Alhamdulillah, bahagia dan senang rasanya Anda bisa duduk di hadapan antum. Ya, sudah setahun yang lalu mungkin ya, ada melihat wajah-wajah baru. Nih, yang dulu wajah-wajah yang lama mungkin sudah berpindah kelas. Mungkin sudah ada yang jadi pengajar di sini, sudah menjadi pengampu atau menjadi musyrif, pengabdian. Ya, kemudian apa? Regenerasi. Antum masuk ya ke Ma'had tercinta ini, Ma'had Al-Hunafa Boarding School, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi tempat ini. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ustadzuna ya Ustaz Cecep Abu Ja'far hafizahullah taala selaku guru kami, dan juga kepada para asatidzah yang lainnya yang hadir, yang tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu, dan juga antum para thalabul ilm yang telah hadir di masjid ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing antum dalam kebaikan. Ahibati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dan beberapa menit ke depan tentunya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tema menjadi sang pemenang. Ya, antum tahu kita mau menangin apa kira-kira? Kita lomba apa memangnya? Ya, kok pengen jadi pemenang? Maka kita sekarang tentu berada di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, yang merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dari 12 bulan Allah pilih bulan Ramadan bulan yang mulia. Ada yang tahu kenapa bulan Ramadan Allah spesialkan? Angkat tangan. Apa?
Masya Allah. Karena pintu surga dibuka. Salah satunya, pintu surga ada berapa? 7. Salah. Ada berapa pintu surga? Ada yang sudah pernah masuk surga? Ada berapa? Hah? Berapa? Angkat tangan. Laki-laki itu pemberani. Katanya mau jadi pemenang. Ya. Harus berani. Angkat tangan. 8, Masya Allah. Betul. Pintu surga itu ada 8. Ya. Yang mengatakan siapa pintu surga ada 8? Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya apa? Inna fil jannati thamaniyatu abwab, atau thamaniyatu abwab. Sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Wa yuqalu bihi ar-rayyan. Salah satunya ada dikatakan dengan dinamakan ar-rayyan. Ya, yang diambil dari kata ri, yang artinya haus, dahaga. Ya, kalau sudah idza dakhala shaimun, kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa ketika senantiasa puasa di dunia, maka ditutup pintu tersebut. Ya, pintu-pintu yang lainnya ada, namanya pintu salat, pintu zakat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu birrul walidain, pintu ilmu, pintu apa lagi? Silaturahim, dan pintu ar-rayyan. Ada 8. Ya. Maka kita sejatinya sama-sama berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang jadi sang pemenang, yang bisa masuk melalui pintu surga yang bernama ar-rayyan. Ya. Baik. Karena kita ingin menjadi pemenang, ikhwan, ya, maka yang namanya perlombaan, kita ingin meraih medali, ya, apa? Ketakwaan. Kan puasa itu semuanya, ya, bertuju kepada apa? Esensi dari puasa itu tujuannya apa, ya, Pak? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah apa? Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat garis bawahi, la'allakum tattaqun. Tujuannya diwajibkan puasa kepada kita. Allah inginkan dari kita agar kita apa? Menjadi insan yang bertakwa. Ya, tentu nggak mudah, ya. Jadi orang bertakwa itu nggak mudah. Mungkin bisa saja, Ustadz, anak ini orang bertakwa, Masya Allah. Soalnya kenapa? Nama anak Ahmad Muttaqin, Masya Allah. Namanya apa? Ahmad Muttaqin. Jadi orang yang bertakwa. Nggak taunya pas Ramadan nyolong ayam tetangga. Ya, karena mau lebaran biasanya hati-hati, ayamnya suka apa? Suka hilang. Karena orang sekarang untuk nyari lagi bulan puasa ini, ya, untuk nyari ayam, bebek, bahkan nyari motor itu kebanyakan di mana? Di bulan Ramadan banyak curanmor. Ya, maka hati-hati. Ya. Baik, maka kita ketahui, ya, untuk menjadi pemenang tentu harus ada apa? Kompetisi, harus ada saingan. Nggak ada ceritanya lomba sendirian, ya tidak? Lomba apa kira-kira yang sendirian? Hah? Ada lomba sendirian? Nggak ada. Hatta makan kerupuk saja harus ada saingannya, harus ada kompetitornya. Maka begitu juga lah yang dimaksud kita ingin menjadi pemenang di sini adalah menjadi pemenang medali ketakwaan di bulan Ramadan. Baik, kita ketahui bahwasanya ingin menjadi pemenang, ingin ikut lomba, ingin jadi juara, itu harus tahu keutamaan perlombaan yang akan kita lalui. Ya, biasanya kalau perlombaan itu sering diumumkan apa? Hadiah, ya tidak? Iya enggak?
Ada nggak kira-kira perlombaan nggak dikasih hadiah? Nggak ada. Paling orang juga males ikutan juga. Pasti yang namanya perlombaan akan diiming-imingi apa? Hadiah. Lomba lari maraton 30 kilometer selama 30 hari, Masya Allah. 30 kilo selama 30 hari. Ya. Hadiahnya apa? Haji tahun ini. Oh, Masya Allah. Anak yakin yang daftar banyak gak? Banyak. Karena apa? Semuanya pengen naik haji. Atau diganti, hadiahnya 100 juta. Milih mana kira-kira antum? Haji apa 100 juta? Diganti 200 juta. Tetap haji. Masya Allah. Antum luar biasa. Berarti santri-santri Al-Hunafa ini apa? Ekspektasinya apa? Akhirat, bukan dunia. Iya, karena haji lebih mahal. Iya enggak? Haji furoda itu bisa 400 sampai 500 juta. Bayangkan. Haji yang tidak ngantri, langsung tahun ini berangkat. Ya, haji plus juga mahal. Jadi kalau 100 juta, 2 juta nggak ada apa-apanya. Saya milih apa? Haji gratis. Ya, berarti ya Ikhwan, harus tahu keutamaan lomba tersebut. Hadiahnya apa? Banyak hadiahnya. Ya, biar kita tahu kita ingin berlomba di bulan ini, maka kita harus ketahui dulu pertama keutamaan bulan ini apa, sehingga kita ingin berlomba-lomba dengan kaum muslimin. Ya tidak? Allah Subhanahu wa taala ketika mengiming-imingi atau ketika memerintahkan terkait dengan akhirat, Allah itu Subhanahu wa taala menggunakan dalam Al-Qur'an lafadznya beda-beda loh. Allah menyebutkan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Untuk apa? Lomba dunia atau lomba balap karung, lomba balap motor? Tidak. Lomba apa? Beramal saleh. Di ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karenanya kalian berlomba-lombalah dengan orang-orang yang berlomba. Lihat. Di ayat yang lain Allah menggunakan apa? Kelafat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat untuk siapa? Lil muslimin? La. Allah menyebutkan uiddat lil muttaqin. Lihat. Berarti kalau antum ingin mendali ketakwaan, Allah siapkan apa? Hadiahnya apa? Surga. Ada yang lebih mahal dari surga, Ikhwan? Hah? Neraka? Ada yang mau masuk neraka? Hadiahnya surga. Di ayat yang lain Allah menyebutkan fafirru ilallah, dan berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lafadznya apa? Berlomba-lombalah, bersegeralah, terus berlarilah. Ini kalau dalam masalah akhirat. Tapi kalau Allah memerintahkan untuk perkara dunia, Allah menggunakan lafaz apa? Menggunakan lafaz famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqi. Allah mengucapkan apa? Allah menyebutkan dengan berjalanlah. Ya, famshu fi manaqibiha. Berjalanlah kalian di punggung-punggungnya, pundak-pundaknya bumi, dan makanlah dari rizki-rizkinya. Ya, Allah cuma merintahkan kalau dunia itu suruh apa? Berjalan. Tapi kalau akhirat nyuruhnya apa? Berlomba-lomba, berlari. Ya. Tapi terkadang kita lebih apa? Lebih senang dengan perkara yang nampak apa yang tidak nampak. Betul. Kita lebih suka sama yang nampak. Ya. Kira-kira kalau tadi disuruh ketika suruh ke masjid antum, ustadznya bilang, ayo cepetan segera datang ke masjid. Yang di sop pertama dapat uang 100.000. Kira-kira antum semangat gak? Oh enggak, 1 juta. Sop depan aja 1 juta.
pasti antum mulai lari langsung dari sana lari ke sini rebutan. Kenapa? Karena antum dengar iming-iming uang 1 juta. Pasti antum senang. Tapi kalau disuruh sama Allah salat 2 rakaat sebelum salat subuh, aduh bangun tidur Ustaz, capek, ngantuk. Ya, padahal pahalanya apa? Hah? Kata Nabi SAW apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Jadi harus tahu keutamaannya dulu. Baik, apa keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama adalah harus tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Ya, makanya ini salah satunya. Kenapa bulan Ramadan Allah spesialkan, ikhwan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jumlatan, secara apa? Utuh, 30 juz. Bukan ke Nabi Muhammad SAW langsung, tidak, tapi kemana? Ke Baitul Izzah yang ada di langit bumi. Allah turunkan langsung 30 juz. Kemudian dari sanalah malaikat Jibril Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW secara apa? Tadarruj, secara apa? Bertahap. Ya, tidak langsung 30 juz, tidak. Maka yang dimaksud Allah disebutkan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai apa? Hudan, sebagai apa? Petunjuk. Ya, sebagai petunjuk linnas. Jadi Al-Quran itu apa, Iwan? Sebagai petunjuk. Ya, antum kalau beli mainan, ya, mainan apa biasanya? Yang dibongkar pasang. Dulu mainan apa ya? Tamiya. Kalau zaman anak Tamiya. Zaman antum masih zaman enggak? Ya, mobil Tamiya itu dulu kalau kita beli dari entah dirakitnya di mana, entah dulu di Jepang. Ya, itu kalau beli 1 kotak itu isinya masih berantakan, dirakit dulu satu-satu. Itu kalau nggak ada buku panduannya, ya, itu susah ngerakitnya, nggak ngerti kita, nggak bisa. Lalu gimana? Lihat di buku panduan, ada buku cara merakit mobil Tamiya. Ya. Jadilah kita satu-satu kita buka, kita kupas, kita pasang. Ngacu kemana? Ke buku panduan. Ya. Kalau sesuatu perkara dunia saja, untuk merakit sesuatu, untuk menjalankan, apalagi untuk mengaktifasikan sesuatu, butuh ada buku panduannya. Maka begitu juga agama kita. Agama Islam butuh kitab panduan. Kitabnya apa, ikhwan? Al-Quran. Ya, gimana kita mau menjalankan agama ini dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, tentu dengan apa? Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebagai hudan linnas, petunjuk. Ya, sesuatu yang menjadi petunjuk untuk manusia untuk menuju jalan yang benar. Wa bayyinatin minal huda, ya, dan penjelasan-penjelasan menuju mengenai petunjuk tersebut. Dan juga wal furqan, dan juga sebagai al-furqan. Apa artinya al-furqan? Pembeda dari apa? Dari hak dan batil. Itulah al-furqan. Jadi Al-Quran itu yang membedakan antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian melihat hilal, ya, antum tahu hilal? Antum pernah lihat hilal? Ya, hilal, ya, bulan sabit. Ketika awal bulan, perpindahan pergantian bulan itu ada hilal. Itu ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa di antara kalian melihat hilal,
di bulan tersebut falyasum, hendaklah berpuasa. Ya ikhwan, kalau lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan mulia karena apa tadi? Karena Allah turunkan Al-Qur'an. Begitu juga malaikat Jibril, dari sekian banyak jumlah malaikat, Allah memilih malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Kenapa? Karena Allah amanahkan malaikat Jibril ini untuk menurunkan Al-Qur'an. Begitu juga dari sekian banyak nabi yang kita ketahui, nabi ada berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? Berapa? 72. 25 itu yang diketahui. Yang tidak diketahui banyak, ya, nggak tahu kita jumlahnya. Tapi dari sekian banyak, Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi Nabi yang mulia. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Allah turunkan kepada Nabi kita apa? Al-Quran. Maka kalau antum ingin menjadi manusia yang mulia, ya, ada yang menjadi manusia mulia di sini. Mulianya bukan di hadapan manusia, mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin mulia ikhwan, maka dekatkanlah dengan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Tadabburi Al-Qur'an. Amalkan isi Al-Qur'an. Anda yakin antum jadi manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah, Bang, bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Ya, bukan yang paling kaya, bukan. Bukan yang paling apa lagi? Bukan yang paling tinggi kedudukannya, bukan. Bukan dia presiden atau bukan menteri, bukan camat, bukan lurah, bukan itu. Di sisi Allah bukan kedudukan status sosial yang jadi mulia. Tapi apa? Allah sebutkan orang yang paling mulia apa? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Yang kedua, ya, apa itu? Bahwasanya di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Kita tahu berarti wah di Ramadan ini Nabi SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya, kata Nabi SAW, apabila Ramadan datang, tiba, pintu-pintu surga tadi disebutkan. Lafadznya apa? Abwab. Abwab itu mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Menunjukkan pintu surga banyak, bukan cuma satu. Ya, jadi ditutup, dibuka lebar-lebar pintu surga. Ya, ada yang mengatakan maksudnya pintu surga dibuka itu apa? Maksudnya apa? Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, ya pintu surga dibuka benar-benar hakiki, pintunya dibuka, yang banyak itu dibuka lebar-lebar. Yang kedua maknanya, di bulan Ramadan kaum muslimin dimudahkan untuk beramal yang menyebabkan amalan tersebut akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Nah, alhamdulillah ikhwan, kalau ketika kita Ramadan, masjid penuh tidak? Antum nggak sholat di luar sih ya? Antum kalau lihat masjid-masjid sekarang, musola masjid penuh. Ketika sholat tarawih, ketika sholat 5 waktu juga, safnya yang tadinya cuma 2 orang, 3 orang, sekarang ada kemajuan 2 saf, 3 saf, 4 saf. Ya, mulai banyak. Tapi nanti di akhir kita akan lihat siapa yang paling menjadi pemenang, ya, untuk meraih ampunan. Itu orang yang istiqomah sampai akhir Ramadan. Biasanya kalau udah 10 terakhir harusnya ramai, ini malah apa? Mulai sedikit. Mungkin di masjid ini juga ketika antum pulang sudah mulai sedikit kan?
Ada yang sholat tetap ya, ada yang sholat di sini, tapi antum pulang sepi nih, Mahat ini sepi, ya. Dan ada yang pulang kampung, ya, sehingga masjid-masjid sepi. Ada yang juga ke mall beli baju lebaran. Ada yang siap-siap, ya, mempersiapkan lebaran. Ada yang bikin kue, sehingga malam-malam itu nggak sholat tarawih. Kenapa? Sibuk bikin ngadon kue. Karena kalau nggak bikin kue dari sekarang keteteran gitu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan-syaitan dibelenggu, syaitan diikat, dirantai. Ya, tapi tidak semua syaitan yang dirantai. Yang diikat hanya setan-setan yang kelas kakapnya aja, ya. Kalau kelas cerenya masih berkeliaran. Mungkin di sini banyak setan-setan juga. Ya, banyak setan yang ngajak berisik, yang ngobrol, setan yang bikin ngantuk, setan yang ganggu temannya lagi dengar kajian, dia ganggu-ganggu. Ah, itu setan. Setan dari kalangan manusia. Ya. Nah, kemudian ya, yang ketiga, di bulan Ramadan yang kita disuruh berlomba-lomba di dalamnya terdapat malam yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Ya, yang dimaksud di sini malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, ikhwan, itu sengaja Allah sembunyikan. Ya, jadi kalau ditanya kapan malam Lailatul Qadar, antum tahu nggak kapan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu secara pasti malam keberapa Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja sembunyikan supaya kita itu berburu. Kalau Allah menentukan malam Lailatul Qadar itu setiap malam 25, wah kira-kira, atau 27. Mungkin yang akan ramai di masjid-masjid tanggal 27 tok. Setelah itu sepi lagi. Ya, kalau kita sudah tahu. Tapi sengaja Allah pengen lihat kejujuran iman kita. Allah ingin kita lihat berlomba-lomba enggak kita dalam berburu malam Lailatul Qadar. Ya, kita bersungguh-sungguh enggak? Kelihatan kalau orang bersungguh-sungguh, ya. Yang namanya, ya, berlombaan itu tadi kan harus ada apa? Persaingan. Ya. Harus ada persaingan. Antum di sini ketika datang pas waktu azan, antum berlomba-lomba enggak ke sini? Jujur. Ke masjid antum lomba-lomba enggak? Enggak, biasa aja. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamu lau ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wasfi safil awal summa la tajidu illa ayastahamu lastahamu." Ya, seandainya manusia tahu apa yang ada dalam keutamaan menjawab azan dan sop pertama, dan mereka nggak mendapatkan itu kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan mengundi untuk supaya duduk di sop terdepan. Kalau seandainya tahu, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida", seandainya manusia tahu apa yang ada dalam keutamaan menjawab azan, ya, dan azan dan juga sop terdepan, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk bersegera menempati sop terdepan. Karena sop laki-laki, sofnya yang paling baik itu di mana, ikhwan? Depan. Dan yang paling buruk di belakang. Kata Nabi SAW apa? Khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu di mana? Di depan, paling pertama. Dan yang paling buruk di mana? Di belakang. Itu saf ketika sholat. Ya, kebalikan dengan wanita. Kalau wanita apa?
sufufin khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, sebaik-baik saf salatnya wanita itu di belakang, dan yang paling baik di mana? Yang paling baik itu di belakang, yang paling buruk di mana? Di depan. Kebalikan dengan laki-laki. Ya, maka kita harus tahu di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan ke tahun atau kita hitung per tahun jadi berapa tahun? 80 di kurang 83 4 bulan kurang lebih. Antum hitung sendiri aja ya. 1 bulan berapa? 30 kali 12 setahun. Ya. Hitung gimana? 1 tahun itu berapa? 12. 1000 kali bagi 12 berapa? 83. Betul. 1000 bagi 12 kata beliau. Pintar. Ini salah otak kirinya cepat tuh. Ya beliau. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Di ayat yang lain, "Inna anzalnahu" apa? Fi laila inna anzalna apa ayatnya? Fi lailatin mubarakah. Ya. Di ayat yang lain menyebutkan di malam yang penuh keberkahan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau antum mendapati amalan beramal di malam tersebut, seolah-olah antum beramal 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, banyak nggak? Umur antum nyampe nggak kira-kira 83 tahun? Hah? Allah, nggak ada yang tahu. Anak aja nggak tahu sampai atau enggak 80. Karena Nabi mengatakan umur kita sampai berapa? 60 sampai 70 tahun saja. Ya, sangat sedikit kata Nabi yang melebihi 70 tahun. Baik, yang keempat, di bulan Ramadan ikhwan adalah bulan di dalamnya adalah salah satu waktu mustajab berdoa. Dan juga dibebaskan para hamba-hamba dari api neraka. Kita pengen berlomba-lomba kan untuk mendapatkan ketakwaan, medali ketakwaan. Kita harus tahu keutamaan bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan itu adalah ada waktu-waktu yang mustajab. Kapan antum tahu nggak waktu-waktu mustajab kapan? Hah? Nah, sebelum buka puasa. Masya Allah, tadi belum jawab terus ya, harus kasih hadiah. Fadhal, hadiahnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, karena doa makhluk mustajab itu ketika sebelum antum berbuka puasa. Ya, sebelum berbuka puasa antum daripada ngobrol, ya sibuk milihin makanan, ngantri nyari yang gede gorengannya, kadang nyari yang banyak esnya, nyari yang apa lagi, pokoknya nyari yang lebih banyak lah. Padahal pas kalau dimakan biasa aja, bahkan sampai kekenyangan. Dulu anak waktu kecil gitu, seusia antum lah, SD, SMP itu saatnya anak kalau lagi puasa itu dari pagi ngumpulin makanan. Pagi beli ini taruh kulkas, siang beli ini taruh kulkas, sore beli ini taruh kulkas. Banyak, ketika buka gak bisa sholat, bangun susah, gak bisa sholat ya. Waktu sholat begini, sholat tarawih apa? Ya gitu, khusyuk. Saking khusyuknya sampai mau jatuh ketika ruku. Ada di antara antum yang gitu kalau tarawih? Ya, itu namanya bukan puasa tapi apa? Pembalasan, pembalasan. Jadi saya nggak puasa, saya puasa dari pagi nggak makan sampai maghrib, maka habis maghrib saya balas dendam.
semua saya makan. Masya Allah, puasa bukan begitu ya. Baik, Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'an minan nar. Sesungguhnya Allah memiliki setiap harinya ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut. Ya. Fi syahri Ramadan, dan itu hanya terjadi di setiap bulan Ramadan. Jadi Allah bebaskan di setiap malam itu hamba-hamba yang Allah tetapkan dia masuk neraka, tapi Allah bebaskan dari api neraka. Fa inna likulli muslimin da'watan yad'uhu biha. Sesungguhnya setiap muslim itu memiliki doa yang dia apabila dia berdoa, maka doa itu pasti fayastajibu lahu, pasti dikabulkan. Makanya antum banyak-banyak berdoa. Antum misalkan punya masalah, orang tua antum misalkan belum berhenti merokok, antum pengen bapak antum berhenti, ya, antum doakan, ya Allah, berikanlah orang tua saya hidayah. Atau orang tua antum ada yang masih, naudzubillah ya, ada yang main apa, slot, masya Allah, slot. Ada yang main judol, ya, apa judol, judi online. Banyak sekarang orang-orang yang di pasar sana, mereka itu sibuk selain jualan, mereka main judi. Walaupun bulan Ramadan tetap main judi jalan, ya, tetap mereka pakai istilah STMJ. Apa STMJ? Susu telur madu jahe, bukan. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Ya, sholat terus, puasa terus, tapi maksiat jalan. Nah, ini apa esensi dari sholat? Apa esensi dari sholat? Padahal sholat Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kalau sholatnya masih sering judi, masih sering maksiat, berarti sholatnya belum mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, yang terakhir, ya, keutamaan puasa adalah, ya, di bulan puasa, di bulan Ramadan adalah merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa. Ya, kita semuanya pengen dosa-dosanya diampuni, tidak ikhwan? Ya, kita pengen semua dosa-dosa apa nih diampuni, ya tidak? Kita ingin diampuni. Maka salah satu untuk supaya diampuni dosa kita apa? Dengan cara berpuasa. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat dari salat 5 waktu, ya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahunna, itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini, itu digugurkan dosa-dosa kita. Ya, idza tunibat al-kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu dihilangkannya dengan cara bertobat. Tapi yang dihilangkan di sini dengan puasa apa? Dosa-dosa kecil. Baik, sekarang berikutnya, amalan apa saja yang harus kita perlombakan di bulan ini? Yang pertama apa? Berpuasa. Antum puasa di sini semua? Puasa, ya? Masya Allah. Jadi yang pertama, amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan apa ya, Wan? Di bulan Ramadan. Yang pertama puasa. Kita berlomba-lomba puasa. Kalau bisa jangan batal puasanya sampai akhir bulan Ramadan, kecuali uzur sakit atau safar. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man shoma ramadanan imanan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, kata Nabi, dia mengharapkan keimanan dan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
dia diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Yang kedua, amalan membaca Al-Quran. Antum para hafidh Quran, ya, para penghafal Al-Quran, maka antum harus berlomba-lomba. Coba sekarang anak tanya, siapa yang sudah hatam satu kali? Angkat tangan. Masya Allah. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Di sini belum ada yang hatam. Jujur, antum berdoa berbohong, bahaya, pahala puasanya berkurang, bahkan bisa batal puasanya. Ada beberapa orang saja, tapi alhamdulillah. Baru berapa hari sekarang puasa? 5 apa 4? 4. 1, 2, sekarang tanggal 5. Sudah hari ke-5. Harusnya kita minimal 5 juz kalau mau satu kali hatam. Karena kalau mau hatam satu kali nanti akhir bulan minimal sehari 1 juz. Berarti nanti di akhir 30 juz. Tapi antum baru 5 hari sudah ada yang hatam. Ini santri-santri Mahad Al-Hunafa, Masya Allah. Ini udah ngikutinnya apa? Ngikutin sahabat Utsman bin Affan, ya. Ada yang sudah mengalahkan seperti Imam Syafi'i. Berapa kali? 1 kali, 1 hari 2 kali hatam. Berat, Ustaz. Mungkin bisa, tapi nggak tidur malam sampai subuh lagi, sampai besok lagi, bisa mungkin, ya. Sampai beliau bisa 60 kali hatam. Berat, ya. Karena beliau hafal Al-Quran, ya. Baik, kemudian apa? Yang kedua, yang membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Bersedekah. Antum yang merasa punya uangnya pas-pasan, ya, untuk sedekah, maka tetap bisa sedekah dengan harta yang sedikit, ya. Sedekah itu nggak harus besar. Yang penting antum continue, ya, sedekah. Di sini masjid ada nggak kotak amal di sini? Ada? Ada. Antum sisihkan setiap pagi 2.000 saja, atau 1.000 rupiah, atau 500 saja. Antum nemu uang 500, antum masukkan kotak amal. Mudah-mudahan, ya, dengan antum beramal di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, ya. Sedekah antum yang 2.000 Allah lipat gandakan. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Salat malam kalau di Ramadan ini salat apa? Salat tarawih, ya. Antum diperintahkan salat tarawih itu apa, ikhwan? Harus sampai selesai bersama imam. Salatnya selesai. Jangan salat di masjidnya 23 rakaat. Kita cuma sampai rakaat ke 20. Habis itu pulang. Witirnya di rumah. Ada yang seperti itu? Atau sholatnya 11 rakaat, cuma sampai rakaat ke-8, habis itu pulang, melanjutkan witir sendiri. Maka ini tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia nanti akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Ya, antum walaupun sholat cuma sampai jam berapa di sini? 9, ya? Nggak nyampe. Jam 9 kurang, ya? Nah, itu walaupun antum sholatnya cuma sampai jam 9 kok, tapi antum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sholat semalam suntuk, sampai antum mau sahur dihitungnya antum sedang sholat, padahal antum lagi ngorok, ya. Yang terakhir, yang amalan yang bisa kita perlombakan di perlombaan bulan Ramadan ini adalah berdoa dan berzikir. Perbanyak doa, ikhwan, dan berzikir, mengingat Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang mukmin itu apa? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya,
Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Maka perbanyaklah ketika ya antum berpuasa, berdoa dan berzikir. Nah, Allah Ta'ala alam. Yang terakhir, ya itulah materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh di bulan mulia ini, ya, dan semoga kita, ya, amalan saleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atensi dan perhatiannya, ya. Dan karena sudah mendekati buka, kita cukupkan materi kita sampai sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر